Sejak 11 Januari 2021 lalu, pemerintah menggulirkan kebijakan untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. PPKM dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. 1 bulan berlalu penerapan PPKM, Presiden Jokowi mengevaluasi penerapan PPKM tidak efektif. Dalam implementasinya, tidak tegas dan tidak konsisten. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat kan. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog untuk menghasilkan kebijakan penanganan COVID-19 yang lebih baik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Pernyataan Presiden Jokowi itu sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi. Pasalnya, setiap harinya kasus COVID-19 terus bertambah. Data terakhir, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 10.994 kasus. Total kasus positif COVID-19 mencapai 1.089.308. Sementara itu, pasien sembuh menjadi 883.682 orang. Dan jumlah pasien meninggal dalam 24 jam terakhir berjumlah 279 pasien, hingga total pasien meninggal menjadi 30.277 orang yang meninggal dunia. Tingkat penularan atau positivity rate harian Indonesia juga cukup tinggi, mencapai 36,18%. Dari batas maksimal yang ditetapkan WHO mencapai 5%. Bahkan rekor kematian COVID-19 dalam 24 jam pernah mencapai 476 orang. Epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman menyatakan PPKM tidak tepat dilakukan saat ini ketika kasus COVID justru semakin banyak. Sebetulnya kalaupun mau dilakukan katakanlah di Mei Juni ataupun awal Mei 2020 lalu, sebagaimana yang juga saya usulkan di awal April 2020. Jadi bentuk atau lebih tepatnya bentuk PSBB pada skala mikro atau skala komunitas. Indonesia tampaknya bisa mencontoh penanganan COVID-19 di India. Pemerintah India mengklaim berhasil menangani pandemi. 146 distrik melaporkan tidak ada kasus baru dalam 7 hari terakhir. Sejumlah cara dilakukan India untuk menekan COVID-19, diantaranya melakukan 5,2 juta tes setiap minggunya, menambah laboratorium dari 123 menjadi 2.360 lab. Strategi testing mengombinasikan antara rapid test antigen dengan tes swab PCR. India juga mengerahkan 1 juta tenaga pelacak atau tracer, hingga akhirnya kurva melandai, kasus aktif turun, dan positivity rate juga turun. Tentu kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi melaporkan fasilitas kesehatan rujukan COVID-19 semakin penuh. Butuh penanganan serius, baik pemerintah dan warga tetap menjalankan protokol kesehatan agar tidak ada lagi kasus corona yang bisa menimbulkan banyak korban jiwa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Jokowi sendiri sudah mengakui bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat kurang efektif karena kasus COVID-19 ternyata terus bertambah. Sebulan sudah berlalu, angka COVID tidak kunjung turun. Ratusan orang juga meninggal dunia setiap harinya, termasuk tenaga kesehatan dan para dokter. Lalu kebijakan strategis apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dengan segera? Pagi ini kita akan membahasnya, ada sejumlah narasumber melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi, untuk kita dengarkan sebagai wawasan sebagai masyarakat juga. Ada tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, Dr. Brian Sri Priastuti, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, dan juga Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. Adib Humaydi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Mas Bayu. Selamat pagi, salam sehat semuanya insya Allah untuk kita semua. Amin. Ya, kita ngobrol pagi hari ini mudah-mudahan menjadi masukan. Kita titipkan semua ke Ibu Brian begitu, mudah-mudahan kemudian menjadi kebijakan dari pemerintah pusat karena semua nanti akan turun. Tapi Bu Brian, apa yang kemudian sudah disampaikan lagi oleh Presiden dan jajaran begitu? Apakah akan segera ada sesuatu berkaitan dengan Presiden sendiri sudah mengetahui bahwa PPKM ini nggak efektif begitu, ekonomi juga nggak jalan, kasus COVID malah makin tinggi, Bu Brian? Iya, kalau kita mencermati arahan dari Presiden, kan Presiden tidak mengatakan PPKM itu gagal atau perlu ganti strategi ya. Beliau hanya menyampaikan bahwa PPKM yang berlaku pada 11 sampai 25 Januari itu tidak efektif karena kasus positifnya ada terus, kemudian occupation rate dari rumah sakit juga sudah lebih dari 70%. Nah, kalau kita cermati, maka arahan beliau sebetulnya adalah bagaimana membuat ini menjadi lebih implementatif. Nah, sehingga kalau kita cermati juga, beliau kan memerintahkan kepada Pak Menko untuk mendapatkan masukan dari para pakar. Kemudian juga mendorong pada Pemda, Gubernur dan Bupati, dan beliau highlight ya untuk provinsi-provinsi tertentu. Artinya ini kan provinsi-provinsi yang kasusnya memang masih tinggi sekali. Nah, itu perintahnya kan ada untuk mencari bagaimana, jadi sekali lagi tidak untuk mengubah strategi, tetapi dicari cara yang lebih sederhana supaya lebih implementatif. Termasuk beliau menyampaikan misalnya harus ada contoh. Orang harus di lapangan, bukan orang. Pelaksananya harus ada di lapangan. Jadi tidak bermain di di atas meja. Ada di lapangan, beri contoh. Kemudian lakukan cara-cara yang sederhana, yang praktis begitu. Pada prinsipnya adalah kembali lagi seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengatasi situasi ini adalah intinya kan bagaimana supaya kasus positif itu tidak terus bertambah. Kemudian yang mereka sudah ada di rumah sakit, maksudnya kondisinya berat, kemudian harus dirawat di rumah sakit, itu segera bisa cepat pulih dan kemudian kembali ke keluarga. Okay. Jadi intinya adalah memang harus ada upaya untuk terutama di masyarakat ya. Yeah. Itu yang harus strategi apapun tidak akan bisa hasilnya baik jika kemudian masyarakat itu tidak patuh, tidak disiplin. Okay. Baik Ibu Brian, dimengerti. Mas Diki, Anda setuju PPKM ini yang jalan sudah hampir 2,5 minggu begitu, sudah masuk tahap kedua, masih bisa lebih efektif sebetulnya menurut Anda? Ya, pertama mungkin saya ingin menyampaikan saran ideal dulu ya ke Bu Brian. Karena kita harus bicara ideal dulu, baru nanti ada strategi plan B-nya. Ya. Idealnya memang, sekali lagi saya sampaikan, kondisinya sudah serius, sehingga Jawa ini khususnya memang harus PSBB. Ya, harus PSBB. Saya harus sampaikan ini. Ukuran seriusnya Mas Diki? Tren positivity rate tadi yang disampaikan Kompas itu bukan cukup tinggi, itu amat sangat tinggi, Mas Bayu. Amat sangat tinggi. Kalau saya gambarkan, tes positivity rate itu seperti perakiraan cuaca. Kalau kita lihat tes positivity rate 30% ke atas, itu ada badai tornado di sekitar kita. Dan kita jangankan boleh keluar rumah, kita tuh harus masuk bunker. Itu gambaran sederhana dari tes positivity rate. Dan artinya juga laju penyebaran di masyarakat, khususnya di Jawa ini luar biasa tingginya. Kemudian angka kematian kita trennya meningkat. Dan yang tidak terdata itu jauh lebih tinggi. Kemudian angka 1 juta kita itu yang terlaporkan. Tapi data atau pemodelan epidemiologi, setidaknya kita udah punya 3 juta kasus, Mas Bayu. Ya. Banyak sekali sebetulnya data-data yang sangat membuat kita harus sangat-sangat prihatin dan serius dengan situasi saat ini. Sehingga saya harus sekali lagi menyampaikan sebetulnya untuk Jawa, PSBB. Dan PSBB itulah lockdown-nya Indonesia. Kebetulan saya kan dalam proses undang-undang ini saya ikut. Nah itulah lockdown Indonesia itu PSBB. Tapi implementasinya belum pernah sesuai regulasi itu sendiri. Selalu ada modifikasi. Nah ini catatan saya. Nah artinya itu sebabnya kenapa tidak efektif. Kemudian yang kita masih PR adalah di aspek 3T. Ini artinya ketika
PSBB dilakukan, sebetulnya 3T-nya tuh harusnya tes kita ini saat ini setidaknya kalau minimal 250.000 sehari atau 300.000 lah. Kalau mau ideal 500.000 minimal. Ini saya memang jumlahnya kayak besar, memang sudah seperti itu. Sederhananya saja Mas Bayu, kasus 10.000 itu artinya ada 30 kasus kontak per satu kasus. Artinya ada 300.000 orang yang harus dilacak. Dan kalaupun kita testing, setidaknya kalau mau ideal, itu pun kan 10.000 itu kasus kita harian ini sebetulnya sudah 100 ribuan harian. Nah, itulah sebab kalau bicara angka-angka ini ya orang akan oke, harus PSBB. Nah, itu yang ideal. Tapi saya harus pahami juga bahwa pemerintah punya pertimbangan lain yang pertimbangan lainnya ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa dari awal saya sampaikan kita perlu penguatan di aspek input deteksi dini kasus. Dengan apa? Konteks Indonesia, kapasitas testing kita memang akan ada banyak disparitas. Nanti Pak Dr. Adi bahkan bisa memperkuat ini di banyak daerah ya. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan sejak awal pandemi di Maret kita harus punya klinik demam, Teh Brian. Kita harus punya klinik demam pada tiap puskesmas. Klinik demam ini nggak mesti alat canggih-canggih. Yang penting nanti ID bisa bantu, ada orang dokter di situ, ada perawat yang nanti kita bekali dengan scoring. Scoring ini misalnya orang A, B, C, artinya yang suspek, medium, dan juga bisa pulang ke rumah. Nah, orang demam semua itu. Nah, orang dengan riwayat tertentu, kemudian apalagi gejalanya udah demam, ada gangguan penghidup, ada gangguan pengecap, itu udah scoringnya udah beda. Nah, itu jangan ditunda, langsung diisolasi atau karantina. Dan itu disiapkan pada level itu. Dan itu yang sekarang terbukti efektif di India. Itu saya usulkan loh di Maret itu. Jadi mereka udah kadang-kadang nggak dites. Bukan kadang-kadang, seringnya nggak dites karena nggak punya uang. Ya. Tapi kita berhasil memutus transmisi karena orang yang berpotensi membawa virus kemana-mana itu langsung dikarantina, diisolasi. Kemudian juga orang yang punya potensi perburukan, nah langsung pada saat diisolasi ini dia akan mungkin harus dirujuk, dan juga ini termasuk orang yang diprioritaskan untuk ditesting dengan keterbatasan itu. Itu yang harus dilakukan di seluruh puskesmas di Indonesia. Kalau kita ingin merespon ini dengan cepat. Ya, itu sebagai sebuah usulan. Nanti saya ingin Ibu Brian menanggapinya. Tapi saya ke Dr. Adib dulu. Dr. Adib, situasinya sekarang, dokter juga sudah cukup kewalahan. Beberapa narasumber kami selain Dr. Adib mengatakan dokter juga sekarang full tenaganya di rumah sakit. Kejar-kejaran ini situasinya seperti apa yang Anda bisa memberikan masukan? Saya yakin ID terus berkontak langsung dengan Satgas di pusat, dalam hal ini pemerintah. Apa yang kemudian menjadi usulan dari ID? Ya, jadi perlu saya sampaikan Mas Bayu, kondisi yang tadi juga disampaikan dari data yang ada di Kompas, occupancy rate yang meningkat. Ya. Dan ini sinergi dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi peningkatan positive rate dengan beberapa daerah epicentrum itu juga berdampak pada occupancy rate. Nah, di occupancy rate atau daerah-daerah yang dengan peningkatan occupancy rate itulah yang kemudian yang terjadi juga adalah angka kesakitan, angka morbiditas, termasuk angka mortalitas buat tenaga medis khususnya di dokter itu juga terjadi. Yeah. Jadi beberapa daerah yang memang dengan tingginya kasus kematian pada teman sejawat dokter terutama, dan juga ada teman sejawat nakes, karena kita sekarang udah masuk ke untuk dokter sudah hampir 300 yang meninggal. Untuk secara total tenaga kesehatan itu 647, bahkan mungkin lebih karena data yang kami sampaikan 647 pada minggu yang lalu. Dan dengan kondisi yang saat ini, maka ini satu kondisi yang memang sangat mengkhawatirkan. Yang terutama yang saya khawatirkan adalah bahwa dari aspek keamanan, aspek perlindungan, termasuk juga aspek prioritas penanganan untuk angka kesakitan perawatan buat tenaga medis ini menjadi sangat penting. Karena apa? Kita masih membutuhkan tenaga strategis karena perjuangan untuk pandemi COVID ini masih panjang gitu. Nah, ini yang kemudian kami harapkan, dan kami merespon baik dari usaha-usaha yang dilakukan oleh baik itu oleh Satgas maupun dari Kementerian Kesehatan
dan dari pemerintah pusat pun sudah mengakomodasi melalui satu bentuk surat edaran, melalui satu bentuk bidang pelindungan tenaga kesehatan. Tapi sekali lagi, yang paling penting sekarang juga bagaimana upaya-upaya keamanan di dalam melakukan pelayanan. Jadi tidak hanya sebatas menambah fasilitas kesehatan, menambah tempat tidur untuk kapasitas rumah sakit, tapi yang paling penting adalah bagaimana menambah kapasitas tapi tidak memberikan beban kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena itu menjadi satu resiko gitu. Dan tentunya ini kita harapkan juga menjadi perhitungan. Dan ada satu kondisi lagi yang perlu saya sampaikan Mas Bayu, bahwa sekali lagi ketahanan mental. Ini kan kalau melihat kondisi yang ada dengan perubahan perilaku di masyarakat yang masih belum naik, artinya masih rendah, dan ini membawa dampak juga bagi ketahanan mental para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga ini menjadi penting juga untuk mempertahankan ketahanan mental untuk tetap bisa melakukan pelayanan dan berjuang di dalam pandemi COVID ini. Ya, tapi saya menarik dari isi yang disampaikan oleh Mas Diki, Mas Bayu, karena kalau kita semuanya hanya mengorientasikan pada hal-hal yang berkaitan dengan PSBB, tapi tanpa meningkatkan kemampuan testing, dan yang paling penting tracing. Tracing ini yang harus dilakukan. Dan kalau perlu pressure dan ketegasan itu juga di saat testing dan tracing. Karena yang di lapangan adalah banyak sekali masyarakat yang juga tidak mau di testing dan tidak mau di tracing. Ini yang harus tegas gitu. Karena ini menjadi satu bagian sebenarnya. Dan saya yakin kita punya kemampuan itu. Kita punya puskesmas yang cukup banyak, seperti yang saya sampaikan Mas Diki, dan itu kita bisa maksimalkan untuk membantu di dalam surveillance untuk testing dan tracing ini. Baik, ya, karena beberapa negara melakukan hal ini dengan ketat, tracing dan testingnya, salah satunya banyak negara ini kemudian sukses. Yang paling akhir menjadi catatan sukses adalah India, yang bisa menurunkan dengan melakukan hal-hal semacam yang disampaikan oleh Dr. Adib dan juga Mas Diki. Saya akan jeda sebentar untuk kemudian nanti akan ditanggapi semua usulan ini oleh Ibu Brian. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.